Itu halaman 137. Halaman 137 masih bab fi bayani tarikus sholah. Satu waktu yang kita tinggalkan, sholat fardu yang kita tinggalkan, dibayar dengan sholat sunat selama 100 tahun, itu gak bisa nutup. Ini pentingnya sholat fardu, jangan sampai kita tinggalkan. Sesibuk apapun ya kita jaga waktu untuk mengerjakan sholat fardu. Berarti nanti di hari kiamat itu kelihatan orang yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu, ada tandanya, di wajahnya ada tanda sujud, keluar cahaya yang cemerlang. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat tidak mau menjaga sholatnya, ya seperti itu, nanti dari kamu nggak kelihatan butek, udah nggak kelihatan, nggak ada identitasnya, tidak akan diberikan keselamatan di hari kiamat. Keutamaan bagi orang yang mau ke masjid itu, mantawadua, barang siapa yang ngambil air wudhu, ahadukum, di antara kalian, fi baiti, di rumahnya, berarti ketika ke masjid ambil wudhunya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak jamaah sekalian, Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim di malam Senin ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini Allah catat bagian dari syukur kita kepadanya, dengan berharap semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim sore ini, malam ini, itu halaman 137. Halaman 137 masih bab fi bayani tarikus sholah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Kemarin keterangan sebelumnya adalah bahwa kondisi neraka jahanam yang sedahsyat itu dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, Kita lanjutkan. Hukiya anna rajulan kana yamshi fil badiyati farafiquhu asyaitonu yauman walam yusalli ar-rajulu al-fajra wal-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isya'a. Hukiya diceritakan dan ceritake anna rajulan sungguhnya seorang laki, anna rajulan sak temne wong lanang, diceritakan ada seorang laki, ada seorang namanya rajulan, seorang laki-laki, kalau imro'atan perempuan. Kana ono apa rajul iku yamsi mlaku sapa rajul fil badiyati ing dalam desa, satu daerah. Ini ceritakan kana yamsi fil badiyati, ada seorang laki-laki berjalan di suatu kampung atau di suatu desa. Fafiraku mongko utawi kancane rajul iku asyaitonu setan. Seorang laki itu ditemanin setan. Memang kelihatan setan, Pak? Enggak kelihatan ya? Ya mungkin itu setannya menjelma menjadi seorang manusia secara fisik bisa dilihat. Karena minal jinnati wana, setan ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan itu memang aslinya setan. Yang kelihatan itu jelmaan dari setan. Minal jinnati wana, istilahnya setan yang doyan kopi. Setan doyan sambel. Ini suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu desa ditemanin oleh setan. Yauman ing dalam siji dina suatu hari. Walam yusallilan ora salat sapa rajul al-fajr ing salat subuh. Wadzuhra enggak salat subuh, enggak salat zuhur, wal asra enggak salat asar, wal maghriba wal isya polos. Seharian tidak sholat. Biasanya orang ini sholat, tapi kenapa nih seharian ini orang ini nggak sholat gitu? Kenapa? Orang ini biasa sholat kok tiba-tiba nggak sholat seharian? Mungkin alasannya dia yang tahu. Kenapa sampai orang ini meninggalkan sholat seharian? Hari ini nggak sholat seharian, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya full nggak sholat. Falamma soro mongko semangsane dadi apa waktul manami, ketika waktu menjelang waktu tidur, si laki-laki itu mau waktunya tidur, iku arada ngarepake sapa ar-rajulu seorang wong ngarepake sapa rajul lanang ayyanama ing yen tau turu sapa rajul suatu ketika ya. Falamma soro waktal manam, ketika waktu menjelang waktu tidur, kemudian aradar rajulu ayyama, laki itu mestinya waktunya tidur pengen tidur itu Pak ya, waktunya tidur pengen tidur. Kemudian faharaba syaitanu minhu, faharaba mongko mlayu sapa asyaitanu seton min sangking rajul, tiba-tiba
setan itu lari meninggalkan seorang laki itu. Ya, tadi seharian ditemenin mulai dari subuh ya sampai malam. Setan itu orang laki-laki itu ditemenin kemana aja ditemenin, tapi menjelang waktu tidur setannya malah pergi. Faqala ar-rajulu mongko ngendika sapa ar-rajulu wong lanang lima tahrobu minni, lima tahrobu kenapa tahrobu melayu sira minni sangisun, kenapa wae bolo, kenapa kamu kok pergi no? Kamu mau kemana gamanya nih? Saya mau tidur, kamu kok mau pergi, mau kemana? Faqala syaitanu mongko ngendika sapa as-syaitanu setan. Jadi orang tersebut tanya si setan, kenapa bro waktunya tidur kok kamu malah pergi nggak mau nemenin aku? Terus setan itu menyampaikan secara sejelas-jelasnya, aku ini setan sengaja cari tahu seharian kamu ini ngapain. Ternyata kamu seharian gak sholat, makanya sekarang waktunya tidur aku pergi. Faqala syaitanu, kemudian setan itu menyampaikan argumentasi kepada seorang itu, inni asaitullah ta'ala, ini saka mene ingsun iku asaitu maksiat ingsun Allah ta'ala ing Allah ta'ala fi muddatin dalam satu waktu umurku marrotan wahidatan, seumurku aku maksiat kepada Allah hanya sekali. Saya berbuat maksiat kepada Allah itu cuma sekali. Ya. Fakuntu mal'unan, dan aku berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah sekali saja, aku menjadi orang yang dilaknat. Wa anta asaita fil yaumi, dan wa anta utawi sira iku asaita maksiat sira fil yaumi pada hari ini khamsa marratin ing dalam lima kali. Aku maksiat kepada Allah cuma sekali, aku sehingga dilaknat menjadi Allah orang yang terkutuk seumur hidupku. Surga haram bagiku, neraka halal bagiku. Tapi kenapa hari ini kamu maksiat kepada Allah 5 kali? Engkau maksiat kepada Allah 5 kali, enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib, enggak sholat isya 5 kali. Fa'akhafu, nah ini gambaran setan. Setan masih perasaan apa? Punya takut kepada Allah. Fa'akhafu minallah, mongko wedi ingsun minallahi sanging Allah, ayyaghdaba alaika ingin to murka sapa Allah ka alaika ing sira. Aku takut nanti Allah murka kepada engkau lantaran Allah murka terhadap engkau lantaran aku. Jadi karena setan itu sebagai sebab musabab orang itu enggak sholat seharian. Wa yuqahiruka, lan menghardik sapa Allah ka ing sira, wa yuqahironi, nan ngardik marah sapa Allah ni ingsun ma'aka sartane sira bisa babi isyanika, kelawan sebab maksiat sira. Jadi setan menyampaikan, aku khawatir, aku takut kepada Allah, kamu berbuat maksiat ini selama 5 kali, satu hari ini Allah murka terhadap engkau lantaran karena aku. Nah, ini gambaran setan masih takut kepada Allah. Ini sebagai gambaran bahwa orang begitu mudah meninggalkan sholat
sholat 5 waktu full dengan alasan apapun, dengan alasan apapun. Untuk itu sesibuk apapun ya, sesibuk apapun kita luangkan waktu untuk mengerjakan sholat fardu. Minimal jangan sampai kita melewati waktu, jangan sampai waktu habis kita baru sholat, baru qadha. Karena satu waktu yang kita tinggalkan, sholat fardu yang kita tinggalkan dibayar dengan sholat sunat selama 100 tahun, itu gak bisa nutup. Ini pentingnya sholat fardu, jangan sampai kita tinggalkan. Sesibuk apapun ya kita jaga waktu untuk mengerjakan sholat fardu. Keterangan tersebut diambil dari tafsirul Fatihah, tafsirnya surat Fatihah. Wa anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, wa anin nabiyyi, dan diceritakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu dzakara as-sholata yauman, annahu sak temene Kanjeng Nabi ikut dzakara ngelingake Nabi as-sholata ing salat yauma ing dalam dina suatu ketika Nabi mengingatkan kepada para sahabat di majlis Rasulullah, mengingatkan tentang sholat. Pokoknya setiap majlis Nabi yang senantiasa disampaikan masalah apa, walaupun hanya 1 menit, 1 kalimat, tidak pernah melupakan tentang sholat sampai Nabi akan meninggal pun kalimat pesan sholat itu keluar dari lisan Nabi. As-sholah. Faqala mongko ngendika sapa Nabi, man hafadha 'alaiha, man sapane wong hafadha kang glemer sapa man alai ngatai salat, kanat mongko ana sapa man lahu ikut wong nuron iku nur cahaya, wa burhanan tondo, wanajatan lan slamet yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Ini Nabi menyampaikan ketika itu, Nabi mengingatkan kepada para sahabat khususnya dan kepada umatnya secara umum. Barang siapa man hafadhu alaiya, barang siapa yang menjaga alaiya sholatnya, orang yang bisa menjaga sholatnya, sholat 5 waktu terutama, kanat lahu nuron, nanti dia akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, tanda, wa najatan yaumal kiamati, akan mengantarkan keselamatan nanti dia di hari kiamat. Dan ini hadis ini menggambarkan bahwa sholat nanti akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Sholat adalah menjadi identitas khusus sebagai umat Muhammad. Sholat juga merupakan nanti orang yang senantiasa tidak meninggalkan sholatnya selalu dijaga, nuron, akan menjadi cahaya yang terang sebagai bukti. Dalam ayat yang lain simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini termasuk sifat-sifat seorang muslim yang disampaikan pada ayat tersebut. Sifat-sifat orang muslim umat Nabi, tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka Muhammad, mereka ruk'an sujada, ruku sujud alias sholat. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka sholat, ruku sujud hanya mengharap ridho Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka hanya mengharap ridho Allah.
agar keridhaan Allah terus berlangsung baik di dunia maupun akhirat. Yang lebih khusus lagi simahum fi wujuhihim, simahum mereka itu dikenali fi wujuhim di wajah mereka nanti apa, min asari sujud, bekas tempat sujudnya, bekas yang dipakai sujud ini apa, bercahaya, mengeluarkan cahaya. Berarti nanti di hari kiamat itu kelihatan orang yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu ada tandanya. Seperti apa? Kalau malam hari kita ngidupin apa Pak? Ngidupin HP, pakai HP, kemudian lampu flashnya dihidupin ya, loh gini no ada no Pak Leon, oh Pak Leon ya, kelihatan cahayanya. Biarpun dalam keadaan gelap dari jauh kelihatan, oh itu orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Fi wujuhim min asari sujud, di wajahnya ada tanda sujud, keluar cahaya yang cemerlang, bukan tanda sujud di situ apa, tanda hitam, bukan. Bukan tanda yang hitam muncul, tanda hitam mah dibikin sendiri, pakai apa Pak? Pakai tinta kus. Ya. Tapi yang dimaksud si maum fi wujuhim min asari sujud itu adalah nanti kelak di hari kiamat. Dengan apa? Secara otomatis akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya orang yang meninggalkan sholat tidak mau menjaga sholatnya, ya seperti itu nanti dari kiamat nggak kelihatan, butek, nggak kelihatan, udah nggak kelihatan, nggak ada identitasnya, udah mereka tidak akan diberikan keselamatan di hari kiamat. Nah, terutama sholat jamaah, Nah, nanti ini di bawahnya lagi kita lanjutkan. Wa man lam yuhafid alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa man lasapani wong lam yuhafid kang ora gelem reksa sapa man alaiha ing atase sholat, lam yakun mongko ora ana lahu iku kedhe wong apa nurun cahaya, wala burhanun lan ora ana tanda, wala najatun lan ora ana keselamatan, wa kana yaumal kiamat lan ana sapa wong iku yaumal kiamat ing dalem dina kiamat ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang tidak mau menjaga sholatnya, ya tidak mau menjaga aja sholatnya, sholat tapi sholatnya ya mungkin seminggu sekali, hari Jumat doang. Kalau enggak seminggu sekali, setahun sekali. Idul Fitri sama Idul Adha. Ya udah, berarti orang itu nanti seperti gambarannya dalam hati seperti itu. Makanya dalam doa Nabi Ibrahim yang selalu kita baca, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbi ij'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bisa mendirikan sholat, bisa mengerjakan sholat, wa min dzurriyyati, dan keluargaku dalam keluarga kecil yang ada dalam rumah kita. Keluargaku adalah apa? Orang yang ada di sekitar kita. Keluargaku orang-orang yang senantiasa mengenal kita. Muqimas sholat wa min dzurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim sholat. Nah, berarti seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sholat. Min sarhil maniyah lil khuyyi, dari sarahnya kitab Al-Maniyah Al-Khulli. Waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol man tahawana bis sholati ma'al jamaati. Lah ini
lebih keras lagi nih Pak, lebih ekstrim lagi nih ya. Man sapane wong tahawana kang nyiak-nyiake sapa man bis sholati kalan salat ma'al jamaati sarta salat jamaah. Barang siapa yang menganggap enteng ya, menganggap ringan, menyepelekan sholat jamaah, menyepelekan sholat jamaah, menganggap wah sholat jamaah mah nggak penting. Ini dalam keterangan ini ekstrim. Barang siapa yang menganggap enteng sholat jamaah, aqabahullahu ta'ala bisnatai asyrota baliyatan, Allah menindak tegas. Aqabahullah, Allah akan menindaknya, memberikan sanksi. Berapa? Bisnatai asyara baliyatan, 12 sanksi tersebut. 12 sanksi tersebut, yang 6 ketika masih di dunia, yang ke-6 berikutnya kalau sudah orang sudah mati ya. 6 di dunia, 6 kalau sudah mati. Ini orang yang meninggalkan sholat jamaah, karena dalam sholat jamaah itu apa? Bisa menghapus dosa kita. Kita berjalan ke masjid ya, kita berjalan ke masjid, man tawaddoa ahadukum fi baiti summa ata ilal masjidi. Man tawaddoa, barang siapa, lah ini apa? Keutamaan bagi orang yang mau ke masjid itu, man tawaddoa, barang siapa yang ngambil air wudu, ahadukum, di antara kalian, fi baiti, di rumahnya. Berarti ketika ke masjid ambil wudunya di rumah supaya air tornya awet itu Pak ya. Supaya air masjidnya ini awet. Setelah ambil air wudu, summa ata ilal masjidi, datang ke masjid, walam yahruj illa sholat, dia tujuannya ke masjid hanya untuk sholat jamaah maghrib atau isya atau subuh dan selanjutnya. Jadi ambil air wudu, kemudian keluar rumah, datang ke masjid, lam yahutto illa rufiat lahu darajatan, setiap melangkah, kaki kanannya melangkah, itu Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Maksud derajat ini adalah apa? Angkat kebaikannya, keuntungannya, apa? Nilai positifnya. Ini nilai positifnya kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Yang dekat musola ya musola, yang dekat masjid ya di masjid. Karena kita ini komunitas perumahan Gria Lebakwangi, walaupun di sana ada masjid, karena itu masjidnya bukan lingkungan Gria Lebakwangi, berarti inilah satu-satunya tempat ibadah untuk melaksanakan sholat jamaah. Pak, sholat jamaah yang paling baik di masjid apa musola? Sholat jamaah yang lebih utama di masjid. Kalau memang rumah kita dekat dengan masjid. Kalau rumah kita dekat musola, ya musola. Masjid kita di sini, rumah kita di sini, sholat jamaahnya semua di Masjid Cadas. Baik nggak kira-kira Pak? Kita orang Lebakwangi, ya Lebakwangi, masjidnya ada atau musolanya ada. Sholat maghribnya jamannya di sono di Cadas. Baik gak kira-kira? Walaupun dilihat dari pahalanya, langkahnya lebih jauh. Walaupun langkahnya lebih jauh, tapi kita apa? Komunitas kita apa? Di tempat yang kita diami itu. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang negatif itu harus ntar apa, kita kalau warga sini sembayangnya di masjid sana, nanti timbul nih negatif, wah itu apa, itu sholatnya di sana,
wajahnya biar keren, biar ini nih, dan lain sebagainya. Itu apa? Nanti timbul apa? Timbul kaidah usul fikih darul mafasid aula min jalbil masoleh. Darul mafasid aula min jalbil masoleh. Menghilangkan keburukan itu lebih utama daripada apa? Membawa sesuatu yang membawa manfaat. Itu baru langkah kita kaki kanan diangkat derajatnya, langkah kiri dihapus kesalahan kita. Diangkat derajatnya ya mungkin bermacam-macam, baik di dunia maupun berlanjut di akhirat. Ketika kita mengatakan doa malaikat, ya doa malaikat terhadap orang yang pergi ke masjid. Mungkin orang ini punya keinginan apa? Gajinya pengen naik. Ketika melangkah, gajinya besok naik, gajinya naik gitu. Ya. Yang pengen apa? Lagi orang susahnya hilang. Itu doa malaikat seperti itu. Itu ketika berangkat dari rumah menuju ke masjid. Kalau kita lagi nunggu di masjid, lagi nunggu sampai apa? Nunggu jamaah yang lain lagi sholat sunat. Ketika kita duduk di masjid nunggu sebelum qomat, doa malaikat Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikan rahmat kepada orang ini nih. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepada orang ini, limpahkan rahmatmu kepada orang ini. Doa malaikat selalu selama orang itu masih ada di masjid, terus sampai mereka meninggalkan masjid, doa malaikat baru apa? Baru tutup. Nah itulah apa? Termasuk apa? Manfaatnya, khasiatnya, faedahnya orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi tadi apa? Man tawaddu'a ahadukum fi baitihi summa atla ilal masjidi layak oruju illa sholat. Jadi dia ke masjid tujuannya memang untuk sholat. Lain kalau ke masjid tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk sholat, mendapat pahala, tapi beda dengan pahalanya ketika mereka menuju masjid untuk mengerjakan sholat jamaah. Belum nanti dalam sholat, idza qolal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, biasanya kan makmum begitu ya. Amin. Nah, amin, A-nya panjang, minnya juga panjang. Amin. Itu yang pas sesuai dengan maknanya. Di sini faqulu amin diucapkan keluar suara. Pokoknya keluar suara, ya keluar suara, enggak harus keras. Kalau sekeras anak-anak ya boleh, tapi jangan terlalu keras. Amin. Itu Pak jadi lagi kali ya, gitu Pak macam gitu ya. Pokoknya keluar suara, amin gitu. Faqulu amin. Nah, jadi dalam hadis bersama, barang siapa yang ucapannya amin bareng ucapannya malaikat, ghafarallahu min dambihi. Jadi kalau apa? Jadi malaikat itu nunggu imam. Waladdallin. Imam baru baca amin, imam malaikat ikut baca amin. Ya. Malaikat ngikutin baca amin. Lah barang siapa yang bacanya amin bareng sama imam, berarti bareng sama aminnya malaikat. Disitulah turun ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istilahnya apa? Gambarannya seperti itu. Berarti banyak manfaat, faedah, keutamaan untuk mengerjakan sholat jamaah, baik di masjid atau di musola, terutama di masjid.
Itu diantaranya apa? Menggugurkan dosa kecil. Ya karena apa? Biarpun itu dosa kecil, kalau tidak tidak dibarengi dengan perbuatan yang baik seperti itu, nanti lama-lama dosa kecil itu akan menumpuk menjadi banyak. Kalau dosanya menjadi banyak, akan menutup hati seorang tersebut. Kalau hatinya sudah tertutup, orang itu tidak akan menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diperingatkan secara langsung mau diberikan peringatan secara tidak langsung. Kadang ada orang yang sudah diberikan peringatan tiap hari tapi tidak mempan, tapi kok hidupnya layak, hidupnya enak, ekonominya lancar. Nah, itu memang apa? Ada kalanya seperti itu. Dalam ayat yang lain, falamma nasu mimma dzukiru bi, ketika mereka lupa akan peringatan Allah, mereka diberikan peringatan Allah, dia melupakan. Diberikan kajian, kemarin baru kajian enggak mempan, diberikan peringatan secara langsung enggak mempan, sengaja agamanya dilulu. Nah, dilulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di gambarannya apa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai', semua pintu kebaikan yang diinginkan dia Allah buka, dikasih. Fatahna, kami buka alaihim abwaba kulli syai', segala pintu yang mereka inginkan dibuka oleh Allah. Farihu bima utu, mereka merasa gembira, merasa enak, senang bersama apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi jangan dikira suatu saat fa'akhadnahum baghtatan, suatu ketika akan diambil Allah dengan secara tiba-tiba, mendadak. Mendadak. Kemarin kelihatannya orang itu sehat, tiba-tiba sakit, stroke, nggak ada, lewat. Itu menggambarkan seperti itu, kenikmatan Allah diambil secara tiba-tiba. Untuk itu mumpung kita masih diberikan oleh Allah sehat jasmani dan rohani, kita masih diberikan kekuatan untuk melangkah, jalan kaki atau bawa motor, pokoknya fisik kita masih sehat, yuk kita gunakan untuk sebagai wasilah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berapa menit lagi, Pak? Oh, 3 menit. Salasun fit dunya. Nah, 12 tadi Allah memberikan tindakan, memberikan sanksi 12 macam terhadap orang yang menganggap enteng sholat jamaah. Salasun fit dunya, 3 diberikan Allah di dunia, wasalasun indal mauti, 3 ketika mati. Berarti ketika mati berarti kan belum mati, Pak ya, mau menghadapi sakaratul maut. Wasalasun fil qabri, dan 3 ketika di dalam kubur nanti. Wasalasun yaumal kiamati, dan 3 yang terakhir nanti di hari kiamat. Nah, itu berarti sanksi Allah memberikan menindak kepada orang yang menganggap enteng terhadap sholat jamaah. Di samping itu untuk sholat jamaah memang pada dasarnya sholat jamaah itu di situ sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi di samping pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri, terutama sholatnya di masjid. Ini banyakkan kayak di masjid-masjid seperti ini kan, bapak yang sholat jamaah di masjid. Tapi coba kalau kita lihat di masjid yang besar, ibu-ibu juga
Perempuan juga banyak yang sholat jamaah juga, di musola juga banyak. Memang pada dasarnya dulu gambarannya seperti itu. Apakah jamaah ini khusus untuk laki-laki doang? Untuk kamu ibu-ibu gimana? Masa sholat jamaah nggak boleh? Pergi ke pasar, ke mall, kemana-mana boleh? Nah, fal ulam wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi yadil jama'a min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahli rizki wa ahli du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum kita tutup, ini untuk taksin kayaknya ya sudah mulai ini Pak ya. Taksin gimana Pak? Dilanjut gak taksin ini? Lanjut Pak Eko. Ayo, Pak Eko cari teman supaya ada yang memberikan apa? Ada teman. Ya sekali lagi ya, mumpung kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Ya kita sharing aja. Nanti kalau salah ada kekurangan ya kasih masukan. Nanti jamaah kalau ada kekurangan saling memberikan masukan. Ya tetap nanti ada taksin Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.